Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan beserta anggota Banggar yang saya hormati, para deputi Bappenas dan segenap anggota Panja yang saya hormati. Jika kita mencermati secara utuh terkait dengan RKP pemerintah ini, tentu kita juga harus paham bahwa harapan kita semuanya, RKP yang menjadi prioritas dari tahun ke tahun ini juga mencerminkan apa yang menjadi konsep besar di dalam RPJMN kita. Artinya apa? Jika kita memahami itu secara utuh, tentu penyusunan RKP ini diharapkan menjadi satu bagian besar dari rencana pemerintah jangka menengah ini yang kemudian bisa diukur dari tahun ke tahun dengan basis ukuran yang juga bisa dimengerti oleh semuanya. Artinya apa? Jika tiap tahun kita tidak melakukan evaluasi di dalam satu bidang, jika kita tidak tahu ukurannya di bidang-bidang yang masuk dalam rencana kegiatan pemerintah ini, sulit bagi kita kemudian mendapatkan rasionalisasi. Sudah sejauh mana keberhasilan di bidang ini, sejauh mana di bidang yang lain. Sehingga jika tidak ada haluannya, jika tidak ada ukurannya, maka yang kita susun sekarang ini juga tidak akan ada patokan. Mana yang berhasil, mana yang tidak, berhasilnya seberapa besar, kemudian masih ada PR berapa besar, ini yang kita harapkan. Nah, dalam penyusunan ini kami belum lihat bagaimana kemudian pemerintah mengklaster dalam klaster besar meskipun irisannya bisa didetailkan di dalam prioritas nasional ini, tapi pasti ada klaster besarnya. Gitu. Itu di satu sisi. Dan di sisi lain tentu rencana kerja pemerintah ini juga didasarkan pada tantangan yang kita hadapi seperti saat ini. Apa yang menjadi kebutuhan negara, apa yang harus kita prioritaskan buat rakyat, dan termasuk momen-momen apa yang penting yang dihadapi oleh negara pada saat ini. Seperti contoh, saya menggarisbawahi bahwa saya mencatat bahwa urgensi untuk perbaikan kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi kita ini masih sangat penting. Kenapa gitu ya? Kalau kita melihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi kita yang masih 5,27% ini, tentu kita juga harus berpikir, jika kita Indonesia ini berharap di 2045 atau ke depan seiring dengan IKN, kemudian Indonesia ini negara maju, dengan rata-rata pertumbuhan ini, kita masih terjebak pada income middle track. Belum bisa merepresentasikan sebagai negara maju gitu ya. Selain itu juga harus kita harus jujur kita akui bahwa Indonesia saat ini juga masih menghadapi masalah kualitas pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Gitu. Jika kita mau jujur, kalau kita melihat ke bawah, angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga masih relatif tinggi gitu. Nah itulah yang saya harapkan bahwa seperti juga porsi PDB yang masih sekitar 58% terkonsentrasi di Jawa ini juga masih PR kita semuanya, sehingga rencana kerja prioritas ini juga harus menggambarkan dan mampu menjawab minimal mengurai persoalan-persoalan itu semuanya gitu. Dan juga kalau kita ngelihat daya beli gitu, daya beli masyarakat kita ini juga masih stagnan gitu ya. Ini menjadi PR kita, sehingga harapan kita dengan RKP pemerintah ini juga mampu mengurai persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang. Belum lagi juga daya saing kita yang rendah gitu. Kita tahu bahwa dalam 3 tahun terakhir ini gitu ya, sebagai negara tujuan investasi gitu, kita harus sadari terjadi penurunan investasi gitu. Ini yang saya catat. Selain itu juga jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang, investor-investor asing juga mulai berkurang begitu, dan di sisi lain kita tahu bahwa Vietnam juga terus menunjukkan peningkatan performa dalam menarik investasi. Nah, yang harus kita stimulasi adalah bahwa pergeseran investasi di Indonesia ini kita juga harus membaca secara utuh, Pak. Kebanyakan investasi yang masuk di Indonesia ini belakangan ini rata-rata di sektor jasa ataupun juga ekonomi yang berbasis digital. Sementara manufacturing belum juga meningkat.
Nah, rencana kerja pemerintah untuk menstimulasi ini juga harus utuh, sehingga apa yang Bapak-bapak sampaikan pada hari ini juga menjadi harapan kita semuanya. Itu pertama. Kedua, saya melihat, Pak, mohon izin dengan segala hormat begitu, membaca dari RKP pemerintah ini, menurut hemat saya perlu agak sedikit konkret dan pendalaman. Jika kita melihat rasionalisasi yang dibimbing Bapak, khususnya di dalam kegiatan prioritas, mohon maaf gitu, kami melihat ini masih terlalu ngambang gitu. Jadi kami belum bisa mendapatkan rasionalisasi kegiatan apa sih prioritasnya ini, karena bahasanya masih belum konkret nih. Seperti yang kami sampaikan juga, karena kebetulan saya di Komisi 3, perlu kami sampaikan, Pak, di Komisi 3 itu dari zaman ke zaman selalu ada persoalan yang akut di dalam program prioritas di mitra kami di Komisi 3. Contohnya adalah persoalan over capacity lapas. Semua orang tahu, semua publik tahu, dan persoalan ini terus terbuka di masyarakat, terus meningkat, tidak ada penyelesaian begitu. Nah, sementara Bappenas kita membahas RKP, saya tidak membaca ada persoalan over capacity yang sudah menjadi penyakit akut di negara ini yang kemudian menjadi perhatian dari kita semuanya. Itu yang saya katakan, Pak. Jika menyusun RKP, tentu kita paham peta masalahnya apa, potret faktanya seperti apa. Ini bukan hal yang istimewa. Itu adalah hal yang sangat biasa dan masyarakat paham. Over capacity ini menjadi persoalan yang sangat akut di negara ini. Jika ini tidak menjadi prioritas dan di dalam anggaran, dalam pembahasan anggaran ini juga tidak mendapat anggaran, sekarang kita mau bicara RKP yang mana begitu. Itu satu. Kemudian kedua, di dalam konteks penegakan hukum tentu mitra kami khususnya di kepolisian, kejaksaan, KPK, core bisnis besarnya adalah penegakan hukum. Nah, jika kita tidak memahami core bisnis dari para mitra kita atau pemerintah ini, pasti kita tidak akan mampu membuat rencana atau program prioritasnya. Sementara persoalan-persoalan yang dihadapi penegak hukum ini dalam memberikan pelayanan masyarakat maupun melakukan penegakan hukum ini, banyak kendala di lapangan. Khususnya polisi atau kejaksaan, dengan anggaran penanganan perkara yang sedemikian minim, harus menyelesaikan persoalan yang sedemikian besar, ya ini kita harus terbuka, memberikan anggaran, jangan hanya RKP ini, jangan hanya business as usual, kita harus masuk dalam kerangka dalamnya, sehingga kita bisa menghadirkan way out gitu. Dan juga mohon izin, terakhir saya ingin menyampaikan, bahwa jika kita melihat tahun 2024 yang sebentar lagi, kita punya agenda politik yang sangat besar. Bukan hanya pemilu nasional, tapi di tahun yang sama adalah pemilu kepala daerah yang dilakukan secara serentak. Nah, sementara di bidang keamanan, tentu kita harus memastikan bahwa pelaksanaan pemilu nasional maupun pilkada ini harus sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, dan sukses paskanya. Salah satu kuncinya adalah bagaimana kemudian keamanan dan ketertiban publik yang kita juga sudah pengalaman di dalam dimensi pemilu, di dalam ruang berpolitik, berkebebasan ini, kita merasakan sulitnya kita menjaga keamanan kita. Nah, untuk itu kami berharap bahwa di dalam prioritas nasional, dalam RKP ini, tolong diperjelas kembali bagaimana roadmap dan keberpihakan yang konkret terkait dengan pengamanan pemilu ini. Baik, jangan hanya dihitung pada saat pelaksanaan, tapi perannya juga menjadi sangat penting. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pimpinan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.